Berbagai kejanggalan dalam kematian Brigadir Joshua di rumah dinas Kadipropam nonaktif Verdi Sambo diharapkan dapat terjawab dalam proses otopsi ulang. Meskipun Komnas HAM telah mengantongi kesimpulan namun tetap menunggu hasil otopsi ulang. Seberapa signifikan hasil otopsi ulang mampu menunjukkan bukti baru yang menewaskan Brigadir Joshua. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Selamat sore Pak Taufan. Selamat sore Pak Taufan. Belum dengar suaranya. Selamat sore Pak Taufan. Selamat sore Pak Taufan. Halo. Halo Pak Taufan, bisa mendengar suara saya? Tidak ada suara itu. Dan Dokter Forensik UI Oktavinda Savitri, selamat sore Dokter Idun. Selamat sore. Saya akan tanya ke Pak Taufan. Pak Taufan sudah dengar suara saya belum ya? Karena ini kuncinya adalah di Komnas HAM nih sebelum saya ke Dokter Idun. Halo ya. Pak Taufan dengar suara saya? Ya baru dengar. Oke Pak Taufan, Komnas HAM sudah meminta keterangan dari dokter forensik Polri yang mengatopsi pertama kali jenazah Brigadir J. Apakah Komnas HAM mengkonfirmasi dokter forensik soal proses otopsi yang dilakukan sebelum ada izin keluarga Pak? Iya begini, menurut keterangan mereka ya, saya katakan keterangan versi mereka. Mereka mendapat surat permintaan otopsi dari penyidik. Oke. Jadi soal apakah ada izin dari keluarga yang selama ini diberitakan kan adiknya ya dari Reja itu atau tidak, itu dokter forensiknya tidak mengetahui. Jadi kami nanti akan menanyakan lagi soal ini kepada penyidik. Karena mereka mendapatkan permintaan otopsi itu dari penyidik. Oke, artinya dokter forensik tidak mendapatkan permintaan otopsi dari pihak keluarga ya, tapi dari penyidik. Begitu ya Pak Taufan ya? Iya. Jadi keluarga mereka mendapatkan permintaan otopsi itu dari penyidik dan mereka melakukan tahapan-tahapan otopsi. Oke, artinya keluarga dalam hal ini adik kandung dari Brigadir Joshua ini tidak tahu kalau proses otopsi dilakukan. Begitu ya Pak Taufan ya? Bukan, saya belum berbicara itu. Saya nanti akan bertanya kepada penyidik. Apakah mereka meminta tujuan atau tidak dari saudara Reja. Oke. Ini kan tadi saya katakan keterangan dokter forensik. Kami tanya, kalian melakukan otopsi ini atas permintaan siapa? Penyidik. Apakah kalian tidak meminta kepada saudara Reja sebagai anggota keluarga? Mereka mengatakan itu urusan penyidik. Karena itu kami nanti akan bertanya itu kepada penyidik. Oke. Sekarang kan kita baru bertemu dengan dokter forensiknya, begitu. Oke, saya mau tanya apakah ada permintaan resmi atau tidak dari penyidik itu? Kita akan tanyakan nanti kepada penyidik. Kami belum bertemu dengan penyidik. Oke, saya mau tanya ke Dokter Idun. Dokter Idun, dalam proses otopsi jenazah, prosedurnya ini bisa tidak sih dilakukan otopsi tanpa izin dari pihak keluarga, hanya dari berbekal izin dari penyidik, kemudian dokter forensik bisa melakukan otopsi? SOP-nya bagaimana, Dokter Idun? Oke, jadi memang yang namanya otopsi itu kalau kita melihat pasal 133 KUHP itu mengatakan bahwa memang penyidik yang minta. Gitu. Otopsi forensik itu diminta oleh penyidik. Itu. Di situ mengatakan kalau keluarga keberatan, maka penyidik yang harus memberikan penjelasan. Gitu. Jadi memang apa yang diminta penyidik itu yang dikerjakan oleh dokter forensik. Seperti itu, Mbak, aturannya memang. Jadi di aturannya diperbolehkan bahwa otopsi dilakukan kalau permintaan dari penyidik tanpa sepengetahuan pihak keluarga, begitu ya Dokter Idun ya? Silahkan dibaca sih sebenarnya aturannya di situ mengatakan bahwa kalau otopsi 134 ya mengatakan kalau otopsi itu tidak lagi dapat dihindari, maka penyidik wajib memberitahu keluarga. Kemudian kalau keluarganya keberatan, maka penyidik harus memberikan penjelasan sejelas-jelasnya pada keluarga gitu. Dokter forensik itu cuma nerima aja gitu. Kalau dimintanya periksa luar, kita periksa luar. Kalau penyidik mintanya periksa otopsi, ya kita otopsi. Tapi masalah penjelasan, izin dan sebagainya itu memang adalah kewenangannya penyidik, Mbak. Ya. Oke, jadi kita belum tahu karena penyidiknya belum ditemui oleh Komnas HAM ya. Jadi nanti kuncinya di penyidik. Apakah kemudian penyidik meminta izin atau memberitahu pihak keluarga sebelum proses otopsi dilakukan? Begitu Pak Taufan ya? Ya, memang kami mendapatkan ada kopi di WA, tapi itu bukan dari penyidik. Makanya saya tidak mau memberikan penjelasan tentang itu. Belum kami bertanya secara resmi
dalam permintaan keterangan resmi kepada penyidik. Oke, Pak Tovan, saya ingin tanya, Komnas HAM kabarnya sudah melihat foto jenazah Brigadir Joshua sebelum diotopsi dan tidak menemukan luka seperti jeratan di leher, sayatan di bawah mata, dan sayatan di kaki. Jadi luka-luka itu muncul setelah otopsi, begitu? Saya jelaskan ya. Jadi ada luka-luka di daerah sekitar wajah itu ada. Ya. Kemudian ada juga di daerah dekat mata ini. Keterangan dari dokter penyidik itu akibat rekoset peluru. Keterangan mereka ya, sekali lagi saya katakan, jangan dulu kita berkesimpulan. Itu kan Ini keterangan dari dokter forensik ya Pak Tovan? Sebentar, ya. Itu keterangan dari dokter forensik? Iya. Oke. Kemudian juga ada luka di kaki. Ini kan kemudian orang juga bertanya ini, pengacara bertanya, mana ada seperti itu. Makanya saya bilang jangan berdebat dulu. Kan saya menyampaikan versi dari forensik. Oke. Nanti kita akan tanya kepada ahli forensik yang lain. Kami punya ahli independen. Nah, misalnya di kaki ada sayatan. Kita tanya, ini sayatan apa? Sayatan ini menurut mereka adalah langkah mereka untuk menyuntikkan formalin. Sekali lagi saya minta, jangan dulu berdebat. Kami kan masih ada tahapan lain, yaitu tahapan menanya kepada ahli independen yang itu diundang oleh Komnas HAM secara internal. Apakah benar ada SOP seperti itu misalnya. Yang kedua, kami juga akan menunggu ekshumasi. Jadi sampai hari ini Komnas belum kesimpulan apapun, tetapi kalau ditanya, seperti Anda bertanya pada saya, apa yang dijelaskan oleh forensik, ya itu keterangan mereka. Nanti ya silahkan kita uji itu. Oke, jadi dari dokter forensik mengatakan bahwa luka di bawah mata atau sayatan di bawah mata itu akibat dari pecahan peluru begitu ya, dan kemudian luka. Ya, rekoset ya. Ya. Oke, luka. Tapi juga saya bertanya jenisnya apa dia belum tahu. Oke, luka di kaki. Kita harus tanya lagi kepada pelaporan itu jenisnya apa, karena ada sisa metalnya dalam bentuk yang sangat kecil menurut mereka ya. Maka itu akan uji lagi puslapor. Oke, jadi ada sisa metalnya ya dari situ ya. Saya mau tanya ke Dokter Idun. Dokter Idun, kalau dalam proses otopsi ya, ini bagian tubuh mana saja sih yang diotopsi? Apakah bergantung dari luka yang diduga tindak pidana, posisi proyektil, atau otopsi bisa dilakukan di semua area? Gini, intinya otopsi itu kita melakukan pencatatan luka dulu seluruhnya. Kemudian kita membuka semua rongga-rongganya. Pasti akan ada sayatan dari belakang telinga kiri ke belakang telinga kanan karena kita membuka rongga kepala. Kemudian ada sayatan dari bawah dagu sampai ke dekat alat kelamin karena kita membuka rongga dada dan rongga perut. Itu udah pasti. Nah, kemudian memang kalau ada indikasi lain, misalnya tadi ada anak peluru di satu tempat, itu kan harus dikeluarkan, diperiksa, diserahkan pada penyidik. Pasti kita akan membuat sayatan di sana, gitu. Atau misalnya kita curiga ada, kalau bukan kasus penembakan pun, misalnya ada luka tusuk misalnya di daerah kaki. Kita kan perlu tahu nih pembuluh darah apa yang kena, gitu, mematikan atau enggak. Maka di daerah kaki itu kan kita buka juga, gitu. Seperti itu prosedurnya, Mbak. Oke, jadi artinya proses otopsi itu memang prosedurnya menimbulkan luka sayatan baru, begitu ya Dokter Idun ya? Kalau saya bisa simpulkan apa yang Anda sampaikan tadi. Ya, betul. Jadi memang menimbulkan luka sayatan baru ya? Ya pasti dibuka, karena kalau nggak kan kita juga nggak bisa periksa organ-organnya dong, gitu ya. Oke. Pak Tovan, ini Komnas HAM kabarnya sudah bisa menarik kesimpulan sebetulnya terkait penyebab kematian tapi memilih menunggu hasil otopsi ulang. Kenapa Pak? Apakah untuk memperkuat hasil otopsi pertama atau bagaimana? Iya, jadi belum ada yang bilang bahwa Komnas sudah membuat kesimpulan itu keliru. Komnas belum membuat kesimpulan. Bahwa dokter forensik sudah mempunyai kesimpulan dan mereka sampaikan pada kami, sekali lagi itu adalah kesimpulan versi dokter forensik. Kami harus hormati dokter forensik itu karena mereka tentu saja ada SOP-nya dan mereka sebagai dokter juga terikat kepada kode etik kedokteran. Tetapi sekali lagi Komnas HAM untuk mendapatkan kesimpulan final, kami masih punya tahapan lagi, ada ekshumasi dan juga meminta keterangan dari ahli yang kami percayai dia memiliki kapasitas dan juga integritas untuk memberikan masukan kepada kami. Oke, Dokter Idun, apakah kemudian proses otopsi itu bisa mengetahui penyebab
kematian, waktu tepatnya atau mungkin bisa berbeda karena ada perbedaan waktu kabarnya dari waktu kematian begitu. Maksudnya gimana Mbak pertanyaannya? Oke, proses otopsi ini bisa menunjukkan penyebab kematian, kemudian waktu kematiannya itu bisa nggak dari proses otopsi ini? Oke, jadi dari pemeriksaan forensik memang kita bisa justru tujuannya adalah untuk menentukan sebab dan mekanisme kematian. Itu yang utama memang. Menentukan jenis luka dan jenis kekerasannya apa. Itu. Nah, kalau pemeriksaan yang lain itu tambahan-tambahan seperti perkiraan saat kematian atau petunjuk-petunjuk itu bisa diberikan kalau gambaran yang muncul pada jenazah itu khas. Gitu. Jadi tidak ada perubahan-perubahan gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya ada apa istilahnya ya, ada kalau mau dibilang manipulasi bukan sengaja ya sebenarnya, tapi misalnya karena dalam proses pengangkutan segala macam, misalnya kaku mayatnya jadi hilang gitu, itu kan kita jadi sulit menentukan memperkirakan saat kematian yang lebih pasti gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa keluarga ini kan tidak percaya dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri, oleh dokter forensik dari Rumah Sakit Polri. Jadi kecil kemungkinan untuk bisa melakukan manipulasi dari hasil otopsi begitu ya dokter ya? Saya yakin bahwa semua dokter forensik di Indonesia ini melakukan tindakan itu sesuai dengan aturan yang sudah kita tetapkan bersama gitu ya. Jadi pasti sudah mengerjakannya sesuai standar gitu. Tinggal masalahnya kan kita memegang kode etik bahwa hasil yang kita berikan hanya kita serahkan pada penyidik. Jadi kita tidak akan membuka. Jadi kalaupun misalnya beredar di media beritanya ya beda dengan yang kita tulis, kita nggak bisa kemudian mengklarifikasi gitu loh. Karena kita sudah terikat sumpah. Gitu. Kita berikan daripada Komnas HAM kalau memang diminta gitu kan, pada penyidik kalau diminta gitu. Tapi itu yang kita pegang. Seperti itu sih Mbak. Oke, Pak Tovan, apa sih sebetulnya yang ingin diyakinkan oleh Komnas HAM pada saat proses otopsi ulang besok ini? Ya, tadi terkait dengan spekulasi yang berkembang di masyarakat ya. Apakah meninggalnya Brigadir Yosua ini semata-mata karena tembakan atau ada unsur penyiksaan, kan itu yang pertama ya. Yang kedua tentu kami akan menarik ini semua kepada asal muasal kejadian. Peluru ini dari mana, jenis apa, senjatanya apa, kemudian lebih jauh tentu pelakunya. Nah kalau sudah tahu pelakunya, motifnya apa, kan begitu. Jadi ini tentu akan berkait. Bagi kami ini tidak semata-mata memeriksa tentang jenazah untuk mengetahui sebab musabab kematiannya, tetapi juga akan menariknya untuk memperjelas jalan cerita dari peristiwa ini. Oke. Sampai kemudian pelaku dan motifnya. Oke, jadi proses otopsi ulang itu bisa menggambarkan jalan cerita dan memperkuat begitu ya hasil penyidikan dari Komnas HAM. Apakah kemudian hasil otopsi ulang ini akan sama dengan yang pertama? Kita belum tahu karena itu belum dilakukan. Saya ingin tanya ke Dr. Idun. Dr. Idun, dalam waktu lebih dari 2 minggu, apakah kemudian proses otopsi ulang akan lebih sulit dilakukan apabila jenazah mengalami pembusukan? Yang namanya otopsi ulang itu sama seperti tindakan bedah yang diulang. Sudah pasti akan lebih sulit gitu ya, apalagi kalau kasusnya seperti ini ya, luka tembak atau kasus luka tusuk gitu kan. Nah, kita harus menilai arah alur lukanya di dalam. Itu kalau di otopsi ulang bukannya nggak bisa sih, bisa, cuma nanti prosesnya akan agak lama dan perlu ketelitian dan kehati-hatian begitu. Karena kalau waktu baru pertama kali dibuka, itu kan organ-organnya masih melekat pada tempatnya gitu. Jadi kita bisa melihat langsung arahnya dari mana ke mana gitu. Sementara kalau otopsi ulang, kan semua organ sudah dilepas. Jadi kita melihat ulang organ-organnya satu persatu, kemudian baru memperkirakan arahnya gitu. Jadi prosesnya agak berubah sedikit gitu. Jadi kalau misalnya memang kalau proses pembusukan juga akan membuat gambarannya agak kabur ya. Tapi kalau memang tadi ada keterangan bahwa ini sudah diawetkan, mudah-mudahan proses pembusukannya agak melambat. Sehingga masih bisa ditemukan tadi gambaran-gambaran kelainannya, sehingga masih bisa
2 minggu itu masih belum lama. Jadi mudah-mudahan masih bisa ketemu gambaran luka-lukanya tadi dengan lebih jelas. Oke, artinya dengan pengawetan ataupun penyuntikan formalin yang dilakukan oleh dokter forensik Polri, kalau mengacu ke keterangannya Pak Taufan bahwa luka sayatan di kaki itu bentuk penyuntikan formalin begitu ya untuk pengawetan jenazah. Artinya dan keluarga kan juga melakukan penyuntikan formalin juga begitu ya. Dengan penyuntikan 2 kali formalin ini apakah proses pembusukannya akan jauh lebih lambat atau seperti apa, Dokter Idun? Ya, jadi memang penyuntikan formalin ini tujuannya kan untuk pengawetan jenazah ya, karena memang juga menjadi syarat kalau jenazah itu dibawa keluar kota gitu ya, naik pesawat itu harus diawetkan ya. Sehingga tadi penyuntikan ini tentu akan memperlambat proses pembusukan, walaupun nanti akan tetap terjadi ya pembusukannya gitu, tapi dia akan berjalan lebih lambat. Nanti kita juga mesti lihat petinya, kemudian tempat penguburannya juga itu akan mempengaruhi proses pembusukannya gitu. Kalau daerahnya daerah yang dingin gitu, yang memang tanahnya juga bagus gitu, biasanya juga lebih lambat lagi proses pembusukan. Oke, tapi proses otopsi ulangnya akan lebih rumit begitu ya dan memakan waktu yang lebih lama ya, Dokter Idun ya? Ya, betul. Oke, nanti saya akan tanya juga lebih dalam soal otopsi ulang dan pemeriksaan beberapa orang ajudan dari Ferdy Sambo kepada Pak Taufan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan melanjutkan diskusi kita dengan para narasumber. Ada Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan juga Dokter Forensik UI sekaligus Ketua Bidang Pembinaan Keprofesian Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Dr. Oktavinda Savitri. Saya mau ke Dokter Idun lagi, nanti saya baru ke Pak Taufan. Dokter Idun, apakah kemudian otopsi ulang mampu mengidentifikasi penyebab kematian dan mendapatkan bukti-bukti baru? Dokter Idun? Halo, Pak, pertanyaannya apa Mbak? Sorry, boleh diulang. Halo, Dokter Idun? Ya. Ya, Dokter Idun, apakah otopsi ulang mampu mengidentifikasi penyebab kematian dan mendapatkan bukti-bukti baru? Ya, saya nggak bisa menjamin itu ya, gitu. Kan saya juga nggak tahu kasusnya seperti apa gitu. Tapi mestinya hasil pemeriksaan ulang itu kan tergantung dari beberapa hal ya. Satu, memang tujuannya mau cari apa itu tadi. Jadi bisa aja memang menguatkan hasil sebelumnya, atau ketemu tambahan, atau mungkin ketemu hal-hal yang lain, atau bisa juga kalau kita otopsi ulang ternyata tadi mayatnya sudah mengalami pembusukan, tempat ya tadi karena udah ada, atau jangan-jangan misalnya ada kafein, apa namanya istilahnya, ada kita nggak tahu mungkin ada binatang atau apa yang merusak gitu di bawah sana gitu. Kemungkinan kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang ingin kita jawab juga bisa gitu. Oke, tapi biasanya ya Dokter Idun, apakah kemudian proses otopsi ulang ini hasilnya akan berbeda jauh dengan otopsi yang pertama atau sama-sama saja sebetulnya? Yang biasanya terjadi, Anda kan pasti sudah melakukan beberapa kali otopsi ulang ya? Gitu. Yang mau dicari apa, kalau misalnya otopsi ulangnya udah jauh banget, udah lama gitu ya. Kalau kita ingat dulu kasus Dokter Jaya menggali makam yang dianggap sebagai Tan Malaka gitu, pada akhirnya juga kesulitan kan mengambil kesimpulan, karena yang namanya pembuktian ilmiah itu kan berdasarkan penelitian, alat-alat canggih gitu, yang kalau teknologinya belum ketemu kita nggak bisa jawab gitu. Oke, mudah-mudahan sih kalau ini waktunya masih singkat, masih cukup dekat gitu ya. Kemudian dokter-dokter yang diturunkan juga saya lihat adalah teman-teman yang sangat ahli di bidangnya gitu ya, bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang memang dipertanyakan gitu. Oke, jadi kita belum tahu ya apakah kemudian bisa mendapatkan bukti baru karena sekali lagi proses otopsinya baru dilakukan besok, tapi yang jelas akan lebih rumit dan lebih lama. Waktunya berapa lama kira-kira Dokter Idun kalau ada 10 orang dokter forensik yang diterjunkan ini untuk mengatopsi ulang jenazah Brigadir Joshua? Perkiraan? Ya, kan kita mengejarnya ketepatan ya, bukan kecepatan. Tadi harus butuh ketelitian lebih lama.
kalau yang ekshumasi biasa gitu ya, yang bukan otopsi ulang aja minimal sekitar 3 jam. Gitu. Jadi ini mungkin bisa lebih. Oke, jadi kalau ekshumasi biasa itu minimal 3 jam, kalau yang ini bisa lebih ya. Kita nanti tunggu bagaimana hasilnya besok. Apakah sama dengan hasil otopsi yang pertama atau mungkin sangat berbeda jauh atau malah kesulitan? Sekali lagi kita belum tahu. Saya mau kembali ke Pak Tovan. Pak Tovan, sekalian ini saya harus tanya karena hari ini semua ajudan dari semua ajudan dari Kadipropam Verdi Sambo ini dipanggil oleh Komnas HAM termasuk Baradae begitu. Kira-kira apa yang digali dari teman-teman Komnas HAM kepada para ajudan ini? Ya tentu saja informasi, pengetahuan, fakta yang mereka dengar, mereka saksikan langsung terkait dengan peristiwa tembak-menembak yang kemudian menimbulkan meninggalnya Brigadir Joshua. Itu. Dan fokus paling utama tentu saja kepada Baradae yang tadi agak telat datang ke Komnas HAM karena ada miskomunikasi antara Korbrimob yang sekarang menjaga dia dengan pihak Mabes Polri. Oke, dari keterangan para ajudan Verdi Sambo, apakah keterangannya sama dengan kronologis yang dirilis oleh kepolisian, Pak Tovan? Sampai sore ini belum selesai, Mbak. Kemudian tadi kan terpisah di 6 ruangan yang berbeda ya. Jadi baru 6 yang kita periksa. Ada satu lagi yang sekarang masih bertugas di Magelang, nanti kita akan panggil juga. Jadi 6 orang ini sedang diperiksa, ada yang sudah selesai, ada yang belum. Jadi kita belum meng-cross-check satu sama lain. Oke, untuk Baradae, tadi Pak Tovan melihat bagaimana kondisi psikologis yang bersangkutan? Apakah kelihatan ketakutan atau stres atau biasa saja Pak Tovan? Karena tadi dari gambar yang kami lihat, tampaknya yang bersangkutan ya biasa saja begitu. Iya. Kondisi psikologisnya bagaimana Pak? Saya nggak bisa mengatakan 100% biasa ya. Pastilah ada cemasan dan macam terlihat dari wajahnya juga ketika datang. Saya duduk beberapa belas menit dengan dia sebelum kemudian masuk ke ruangan bersama Pak Anam memeriksa. Jadi ya, saya kira nggak bisa saya katakan stabil 100% itu enggak. Tapi bahwa dia kemudian bisa menjelaskan dengan lancar keterangan-keterangan yang dia ingin sampaikan, jawab pertanyaan-pertanyaan kami, iya itu betul. Jadi stabil, bisa menjelaskan, stabilnya tidak 100%, tapi bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman Komnas HAM, begitu ya Pak ya? Iya. Tapi kondisi psikologisnya, emosional? Sama Pak Anam. Oke, kondisi psikologisnya tadi waktu Bapak bersebelahan ini kondisinya emosional atau bagaimana Pak? Tidak stabil 100% itu gimana? Ya cukup tenang. Oh, cukup. Tapi saya bilang bahwa ini kondisi normal seorang prajurit, ya saya kira enggak lah. Pastilah dia mengalami guncangan. Tapi dia tetap berusaha untuk tenang. Dan menjawab semua pertanyaan dengan baik. Ya. Kita juga minta beberapa hal tadi dia simulasikan dengan baik juga. Oke, apakah kemudian tadi Baradae ini menyampaikan penyesalannya ketika menembak rekannya? Kita nggak tanya itu, kita akan menanyakan tentang peristiwa ya. Oke. Ini pemeriksaan Mbak, jadi bukan untuk langkah tindakan seperti itu. Oke. Jadi kita nggak tanya itu. Ya, kita tanyakan bagaimana peristiwa itu menurut dia, dia ketahui, kemudian dari awal sampai kemudian terjadi peristiwa itu, setelah itu seperti apa begitu. Dan kita tentu akan meng-cross-check dengan keterangan-keterangan yang lain. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana Komnas HAM menyimpulkan ataupun menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap para ajudan Kadipropam Verdi Sambo. Kita tunggu ya Pak Tovan hasilnya karena ini ditunggu, bahkan dipantau langsung oleh Presiden Joko Widodo ya. Kita tunggu sekali lagi bagaimana hasilnya. Ya, saya barusan dapat telepon juga dari salah satu pihak di sana, menanya perkembangan. Oke, ya, jadi salah satu pihak dari istana menelpon Pak Tovan untuk menanyakan perkembangan kasus Brigadir Joshua ini ya Pak ya? Ya, dan tetap mendorong kita untuk bertindak seobjektif mungkin. Artinya dukungan dari Presiden, dukungan dari istana kepada Komnas HAM untuk bisa membuka kasus ini seterang-terangnya. Ya Pak Tovan ya? Ya. Oke. Bagaimana juga keinginan keluarga dan keinginan publik. Oke, kita tunggu nanti bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman di Komnas HAM karena publik menanti transparansi dan juga keadilan bagi keluarga, bagi Brigadir Joshua. Sekali lagi kita tunggu hasilnya dan besok katanya tim Komnas HAM juga akan ke Jambi untuk
mengikuti. Sudah berangkat tadi, Mbak. Oh, tadi sudah berangkat ya untuk mengikuti Tim sudah berangkat. proses otopsi ulang. Oke, terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan juga Dr. Forensik UI Oktavinda Savitri. Saya selalu Dr. Idung dan juga Pak Taufan. Ya, terima kasih Mbak Rifana. Terima kasih.